Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Kela Safira dengan NIM C1C023080. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawati, karyawan pindah tugas, dan upah pada mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, yang kedua Dr. Wiwi Tiswianti, SEAK. Yang pertama ada perhitungan PPh 21 terhadap karyawati. Menurut peraturan PTKP, bagi karyawati atau wajib pajak wanita yang bekerja pada saat pemberi kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi karyawati kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Yang kedua, bagi karyawan tidak kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang ketiga, ada bagi karyawan kawin yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah atau kecamatan, maka tarif PTKP terbaru adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Berikut adalah contoh untuk perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawati. Contohnya adalah Widya Savitri adalah seorang karyawati dengan status menikah dan memiliki satu orang anak. Ia bekerja di PT Ventura NTT dengan gaji sebulan sebesar 7.500.000. Widya membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Widya berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli, selain menerima gaji, ia juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 2.500.000. Nah, perhitungannya adalah yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2020-nya adalah gaji sebulan ditambah dengan lembur atau overtime mendapat penghasilan bruto sebulan yaitu 10 juta. Kemudian penghasilan bruto sebulannya mengalami pengurangan karena ada biaya jabatan sebesar 5% dari 10 juta yaitu 500.000 dan iuran pensiun sebesar 100.000. Kemudian mendapat penghasilan bruto sebulan sebesar Rp9.400.000. Kemudian setelah mendapat penghasilan bruto sebulan, ia baru bisa menghitung penghasilan neto setahun, yaitu dengan cara dihitung 12 dikali dengan 9.400.000, maka dapat hasil Rp112.800.000. Kemudian PTKP untuk K/2 yaitu untuk diri sendiri wajib pajak, tambahan WP menikah, dan tambahan 2 tanggungan yaitu sebesar Rp67.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya adalah Rp45.300.000. Kemudian ada skema tarif efektif rata-rata atau TER. Pada soal ini digunakan tarif efektif bulanan sesuai dengan PTKP. Sesuai PTKP, wajib pajak di atas termasuk TER kategori B, yaitu kawin dengan 2 tanggungan atau K/2 dengan PTKP sebesar Rp67.500.000. Kemudian ada tarif pajak TER kategori B dengan penghasilan bruto bulanan yaitu sebesar 9.200.000 sampai dengan 10.750.000 dengan tarif TER-nya yaitu sebesar 1,5%. Maka PPh pasal 21 Nyonya Widya tersebut pada masa atau bulan tersebut adalah sebesar Rp141.000. Kemudian yang kedua ada perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan yang pindah tugas. Mengingat tahun pajak dimulai Januari berakhir Desember, perhitungan pajak PPh 21 karyawan agak sedikit rumit bila pindah tugas terjadi di tengah tahun berjalan. Pada dasarnya, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah bukti pemotongan dari tempat kerja sebelumnya. Bukti pemotongan juga
berguna bagi karyawan untuk lapor SPT pindah kerja. Dalam perhitungan pajak pindah kerja, pajak yang harus dipotong di tempat kerja baru adalah pajak terutang setahun dikurangi pajak yang telah dipotong di tempat kerja yang lama. Seperti dilihat di PPT ada rumusnya, yaitu PPh 21 pindah kerja sama dengan PPh 21 terutang setahun dikurang dengan PPh dipotong di kantor lama. Baik, di sini ada contoh untuk perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan yang pindah tugas. Nina adalah seorang akuntan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh sebesar 8.500.000 setiap bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 pada bulan November 2020. Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Berapakah besaran PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan Nina yang kini bekerja di Bandung? Perhitungannya yaitu ada bukti potong PPh 21 Januari sampai Oktober di Yogyakarta. Seperti dilihat di PPT saya, ada gaji, biaya jabatan, iuran pensiun, kemudian mendapatkan hasil neto 1 bulan yaitu 7.875.000. Kemudian setelah mendapatkan hasil neto 1 bulan, dapat neto 1 bulan dengan dikalikan 12, dapat PTKP. Ada PPh dalam 1 tahun yaitu 5%. Kemudian ada PPh pasal 21 terutang per bulan. Nah, di sini ada terutang per bulannya diambil dari PPh dalam 1 tahun dikali 5%, yaitu dapat hasil 2.025.000 dibagi dengan 12, maka dapat PPh pasal 21 terutang per bulan adalah 168.750. Kemudian ada PPh pasal 21 tentang terutang 10 bulan. Cara mencarinya yaitu dengan hasil dari PPh pasal 21 terutang per bulan tadi dikali 10, yaitu dapat hasil 1.687.500. Kemudian ada PPh pasal 21 telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta, yaitu sebesar 1.687.500. Kemudian pas PPh pasal 21 belum dipotongnya itu nihil karena dia habis lunasi di Yogyakarta. Kemudian ada bukti potong PPh pasal 21 November sampai Desember di Bandung. Nah, ini bukti yang sudah dia pindah tugas. Caranya masih sama, cuman yang membedakan hanya di PPh pasal 21 terutang 2 bulan. Jadi 168.750 tadi hanya dikali 2. Kalau yang tadi dikali 10, yang sekarang dikali 2. Maka dapat hasil sebesar 337.500. Kemudian PPh pasal 21 belum dipotongnya nihil karena sudah dipotong dan dilunasi di Bandung. Nah, baik, yang terakhir ada perhitungan PPh pasal 21 terhadap upah. Nah, langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21 pada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah adalah: yang pertama, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Yang kedua, ada pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemegang, dan calon pegawai menerima upah secara bulanan. Nah, ada dua nih, ada yang uang harian, satuan, mingguan, borongan, dan uang saku harian. Kemudian ada upah secara bulanan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.